我认输。他们真的跟了方寒。闭嘴！你碎尸万段。 Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Immortality. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan pengumuman pertarungan antara kompetisi Sanhe yang sekarang pertarungan akan berada di perempat final. Siapapun yang memenangkan pada pertarungan pada perempat final ini, itu akan masuk ke dalam daftar Sanhe alias nama mereka akan terukir pada menara pilar. Pada pertarungan kali ini akan dimulai dengan pertarungan antara Panghan melawan Erchong alias bawahannya Panghan sendiri. Hal ini pun membuat Erchong merasa ragu dan lalu mereka berdua pun turun ke dalam arena. Pertarungan di antara mereka berdua dimulai. Tetapi dalam pertarungan itu Erchong dengan sengaja mengalah dalam pertarungan dengan Panghan. Padahal Panghan tidak melakukan pergerakan apapun. Tetapi Erchong tiba-tiba saja terjatuh dan ia mengakui kekalahannya. Hal ini pun membuat semua orang jadi bingung termasuk King Wei. Dengan di sini King Wei memarahi Erchong apakah dia dengan sengaja mengalah kepada Panghan. Orang-orang yang berada di sana pun jadi curiga apakah pertarungan sebelumnya, pertarungan yang telah dibuat-buat oleh Panghan dan juga Erchong yang sengaja membuat Erchong dikalahkan. Senior Ye juga mulai mencurigai antara Erchong dan juga Muming ini karena mereka berdua yang berlaga aneh setelah bertemu dengan Panghan sebelumnya. Kemudian pertarungan selanjutnya pun berlanjut dengan pertarungan kali ini antara Senior Ye akan bertarung melawan Muming. Mereka berdua pun sama-sama turun ke dalam arena pertarungan. Senior Ye bertanya kepada Muming apa yang mereka berdua telah sembunyikan dari dirinya. Karena Senior Ye telah curiga kepada mereka berdua. Tetapi Muming tidak mau menjawab hal tersebut. Ia pun menantang kepada Senior Ye untuk mulai pertarungan ini. Hal ini pun membuat Ye Nanxian kesal kepada Muming dan langsung menghajar Muming. Sampai pada akhirnya Senior Ye bisa mencekik Muming dan menyuruhnya untuk memberikan penjelasan. Muming pun takut dengan Senior Ye dan meminta kepada Senior Ye untuk melepaskan dirinya terlebih dahulu. Tetapi Muming langsung mengatakan kepada Ye Nanxian bahwasannya dirinya telah mengakui kekalahan. Hal ini pun semakin membuat Senior Ye kesal dan ia hampir mengakhiri nyawanya Muming dengan menggunakan pedangnya. Dan setelah pertarungan itu tak disangka Muming dan juga Erchong mereka berdua berpindah haluan dengan berada di barisannya Panghan. Hal ini pun membuat King Wei dan juga Senior Ye sadar bahwasannya Erchong dan juga Muming ternyata mereka berdua telah berkhianat dengan berada di pihak Panghan. Hal ini pun membuat Senior Ye semakin kesal kepada Panghan dan ia berjanji bahwasannya ia akan balas dendam pada kompetisi di antara mereka berdua. Sedangkan untuk Muming dan juga Erchong, mereka berdua sedang memuji-muji Panghan. Panghan pun mengerti maksud dari kedua orang ini dan ia meminta kepada mereka berdua untuk tetap tenang. Dirinya juga berjanji akan memberikan perlakuannya lebih baik dibandingkan dengan Senior Ye. Kemudian pertarungan selanjutnya berlanjut dengan pertarungan antara Long Xuan dengan Pang King Wei. Yu'er meminta kepada seniornya untuk bersemangat pada kompetisi ini. Sedangkan Senior Ye menenangkan kepada King Wei dia tidak perlu memenangkan pada kompetisi ini karena lawannya Long Xuan merupakan orang yang sangat kuat. Namun King Wei mengatakan dirinya akan bisa mengalahkan Long Xuan. Tetapi Senior Ye tetap meminta kepada King Wei untuk berhati-hati karena Long Xuan merupakan seorang wanita yang paling berbakat di Akademi Yuhua.
Tetapi King Wei tetap percaya diri dan ingin memenangkan kepada senior Ye bahwasannya dirinya baik-baik saja. Lalu King Wei pun memasuki arena pertarungan. Kesombongan yang dimiliki oleh King Wei membuat senior Ye merasa sedikit kesal. Karena si wanita ini keras kepala dan sulit sekali untuk bisa diajak bicara. Sebelum King Wei dan juga Long Xuan bertarung, King Wei sedikit menghina Pang Han yang dulunya merupakan budak dari keluarga Pang. Tetapi Long Xuan menjawab dengan membela Pang Han bahwasannya masa lalu Pang Han menjadi budak itu merupakan kisah masa lalu dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Selain itu, dia juga tidak akan membiarkan namanya yang berada di puncak dari Akademi Yuhua itu diberikan kepada King Wei begitu aja. Namun King Wei tetap aja merendahkan Pang Han dengan mengatakan jika tidak ada kakaknya, mungkin nasibnya Pang Han akan tetap menjadi budak dari keluarga Fang. Sedangkan untuk Xiaoling, dia mencoba untuk mengganggu Pang Han dengan mengatakan bahwasannya King Wei ini cocok untuk menjadi tunangannya Pang Han. Tetapi Pang Han yang mendengar itu kesal kepada Xiaoling dan menyuruhnya untuk diam aja. Jika Xiaoling tetap berbicara, maka Pang Han memperingatkan kepada Xiaoling bahwasannya dirinya bisa bertindak kasar. Hal itu pun membuat Xiaoling terdiam dan dirinya tidak mau lagi mengganggu Pang Han. Sedangkan untuk Long Xuan, ia kembali lagi menghina King Wei dengan mengatakan King Wei ini sangat berbeda sekali dengan kakaknya. Yang dimana kakaknya merupakan orang yang rendah hati, berbeda sekali dengan King Wei yang memiliki pemikiran pendek dan juga sombong. Oleh karena itu Long Xuan akan memberikan pelajaran kepada King Wei agar bisa mengerti mengenai kemampuannya sendiri agar tidak merendahkan orang lain. King Wei yang mendengar itu pun kesal karena Long Xuan yang telah membandingkan dirinya dan juga kakaknya. Dan dengan itulah pertarungan pun dimulai. Pang Han yang melihat pertarungan ini pun menyadari bahwasannya pertarungan ini dengan mudahnya akan dimenangkan oleh Long Xuan. Bisa dibilang pada pertarungan ini King Wei hanya memanfaatkan senjatanya aja tetapi tidak kemampuannya. Tetapi King Wei bukannya merasa bersalah, King Wei justru menggunakan tameng kakaknya untuk mengancam Long Xuan agar dia segera meminta maaf kepada dirinya. Jika Long Xuan tidak meminta maaf, maka King Wei akan melaporkan Long Xuan kepada kakaknya. Long Xuan yang mendengar ini pun merasa muak karena King Wei yang sama sekali tidak belajar dari perkataannya. Long Xuan pun menggunakan kekuatan esnya membuat arena pertarungan mereka seketika menjadi beku. Xiaoling juga memuji kemampuannya Long Xuan karena mampu membuat dirinya merasa kedinginan. Pang Han memberitahu bahwasannya Long Xuan sekarang telah berada di puncak dari ranah dunia spiritual. Seharusnya untuk melawan King Wei yang hanya memanfaatkan senjata cambuk aja dari Wan Luo itu bukanlah masalah besar. King Wei yang sudah ketakutan kepada Long Xuan langsung berdiri di belakangnya senior Ye dan menyuruh kepadanya untuk menghajar Long Xuan. Tetapi senior Ye justru memarahi kepada King Wei karena dia begitu bodoh dan menyuruh kepada King Wei untuk diam aja. Lalu senior Ye pun menghormati Long Xuan dan lalu pertarungan ini pun diumumkan bahwasannya Long Xuan telah menjadi pemenangnya. Kemudian pertarungan berlanjut dengan mempertemukan Lin Yan bertarung melawan Yu Er. Tetapi sebelum pertarungan dimulai kakaknya Yuan Er menyarankan untuk menggunakan seluruh kemampuannya. Karena Lin Yan merupakan lawannya yang sangat berat. Yuan Er menerima saran dari kakaknya. Lalu mereka berdua pun sama-sama turun ke arena pertempuran. Pertarungan mereka berdua pun akhirnya dimulai. Tetapi setelah pertarungan mereka dimulai, kita langsung berpindah pada malam harinya. Yang dimana sekarang Pang Han terlihat sedang memegang pedangnya Hong Yi dan juga sambil mengatakan bahwasannya sekarang dirinya telah berada di ranah dari alamnya jaib. Jika dirinya bisa memenangkan kompetisi Sanhe, maka Pang Han akan menjadi murid sejati dari Akademi Yuhua. Namun di saat itu adanya Xiaoling yang datang ke hadapannya Pang Han. Ia juga melihat sekarang Pang Han yang sekarang memegang pedangnya Hong Yi. Xiaoling pun bertanya kepada Pang Han apakah Pang Han mengangkat dirinya menjadi pembantunya Pang Han karena dirinya mirip sekali dengan Hong Yi. Karena naga Yan Yan telah bercerita mengenai Hong Yi kepada dirinya. Namun Pang Han menjawab Hong Yi tidak ada urusannya antara Xiaoling yang memiliki wajah yang sama. Lalu Xiaoling kembali bertanya kenapa Pang Han justru memberikan sikap baik kepada dirinya dan apakah Pang Han tidak memiliki niatan buruk kepada dirinya.
Pang Han bercerita kepada Xiaoling bahwasannya dirinya pernah membuat janji kepada murid sejati urutan pertama pada Akademi Yuhua, yaitu Hua Tiandu untuk melakukan pertempuran di mana Pang Han membutuhkan seseorang untuk membantu dirinya mengalahkan Hua Tiandu. Pang Han bercerita bahwasannya Hua Tiandu merupakan orang yang sangat kuat dan pertarungan di antara mereka berdua akan diadakan 10 tahun yang akan datang. Jika pada 10 tahun itu Pang Han tidak menjadi lebih kuat daripada sekarang, maka kemungkinan Pang Han akan bisa dikalahkan oleh Hua Tiandu. Hal itu pun membuat Xiaoling merasa senang karena jika Pang Han kehilangan nyawanya maka dirinya akan bisa terbebas. Tetapi Pang Han memberitahu kepada Xiaoling bahwasannya setelah 10 tahun yang akan datang dirinya kalah ataupun menang, dirinya tetap akan membebaskan Xiaoling yang dimana setelah 10 tahun itu artinya Xiaoling tidak perlu lagi melayaninya. Xiaoling pun berterima kasih kepada Pang Han karena jika pada kompetisi nanti dirinya bisa mengalahkan Hua Tiandu, maka ia tidak membutuhkan lagi perlindungan dari Xiaoling. Tak disangka Xiaoling akan mendukung Pang Han yang dimana ia dalam waktu 10 tahun ini akan mencoba untuk membantu Pang Han semaksimal mungkin. Pang Han juga memberitahu mengenai Hua Tiandu yang membela Jin Shitai. Yang padahal Jin Shitai telah terang-terangan berpihak kepada pihak dunia bawah tetapi ia tetap aja dilindungi. Yang membuat nyawanya Jin Shitai terselamatkan tetapi nyawanya Hong Yi justru tewas. Jadinya dendamnya Pang Han kepada Jin Shitai dan juga Hua Tiandu sama-sama untuk balas dendam. Hal ini pun membuat emosi Pang Han naik dan menyuruh kepada Xiaoling untuk beristirahat. Tetapi di saat itu tiba-tiba aja pedangnya Hong Yi kembali lagi mengeluarkan sinar. Yang hal ini pun semakin memperkuat dugaannya Pang Han dan juga Yan Yan bahwasannya mereka berdua memiliki ikatan. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.